Buku yang ditulis Profesor Said Sabiq, guru besar pada Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin di Kairo. Kalau boleh dikaji nih sama Saadatul Darain ini. Dari awal sampai akhir ngomong ruh terus. Baik, Bapak Ibu muliakan Allah. Menurut sejumlah informasi dari Quran dan hadis tadi, ruh itu sangat dinamis. Mula-mula ruh itu berkumpul di suatu tempat namanya alamul arwah. Ruh itu berkumpul menjadi satu. Di sanalah Allah bertanya dalam surat Al-A'raf 172. Apa kata Allah kepada ruh? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu kata Allah kepada seluruh ruh manusia sebelum lahir ke dunia. Waktu itu seluruh ruh manusia jawab, bala syahidna, kami bersaksi katanya, engkau saja Tuhan yang bakal kami sembah. Jadi orang sebelum lahir ke dunia, siapapun orangnya, dimanapun lahirnya, apapun suku, bangsa, warna kulit, bahasanya, dia sebelum lahir sudah tahu ada Allah. Orang Eropa, orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, orang India, tahu dia kalau Allah sudah ada. Nah begitu dia lahir, tergantung lingkungan di mana dia mau bentuk. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ruh setelah berkumpul di alam arwah itu, hidayah salah satu diambil oleh atas perintah Allah kepada malaikat untuk dimasukkan ke dalam janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Kapan janin itu dimasukkan ruh? Kata Rasulullah ketika berumur 120 hari. Begitu janin berumur 120 hari, 4 bulan, ruh itu diambil salah satu di atas perintah Allah, dimasukkan ke dalam janin itu. Nah itu sebabnya ketika bayi atau janin berumur 4 bulan, biasanya sudah mulai ada getaran-getaran itu. Yang tahu ibu-ibu nih, saya nggak pernah hamil. Ada getaran-getaran itu. Kenapa? Sudah ada ruhnya. Makin besar janin itu, makin kuat ruh itu bergerak. Umur 7-8 bulan dia mulai gerak-gerak dia. Sudah ada kehidupan. Sudah usik kata orang. 9 bulan lebih, ada 9 bulan 10 hari, 9 bulan 1 hari, 9 bulan 7 hari, lahirlah dia. Ketika dia lahir ke dunia. Berapa lama dia lahir ke dunia? Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah ketika ruh itu berumur 0 tahun di dalam janin si bayi. Di dalam rumah ada Engku Aisyah. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Beliau harus wafat setahun yang silam. Sudah ditentukan. Begitu lahir ke dunia, berapa lama orang tinggal di dunia? Selama sebanyak ketentuan yang ditetapkan Allah ketika dia berumur 4 bulan jadinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bersama-sama lahir roh dengan jasad, hidup dia. Kalau dia orang yang soleh karena beriman, amal soleh. Kalau dia tidak beriman, amalnya salah. Perbuatannya banyak merusak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sampai pada waktunya ruh yang bersatu dengan jasad itu, dia akan mengalami sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakarat itu bahasa Quran untuk menyebut suasana orang antara sadar dan tidak sadar. Orang dalam sekarat, dia dibilang sadar enggak? Dibilang enggak sadar, dia masih bisa merespon panggilan orang yang masih hidup. Nah sekarang ini masa kritis. Ada yang singkat, ada yang panjang, lama sampai 20 tahun. Pangeran Walid bin Talal 20 tahun koma dia. Nah jawab itu sulitnya orang macam itu. Dan Pak,
pada kondisi sakaratul maut itu, Syekh Abdul Somad Al-Faribani belajar lama di Mekah, kembali nulis kitab 3 jilid Syiarus Salikin. Dia cerita ketika orang dalam sakaratul maut, dia didatangi oleh 2 syaitan. Wujud syaitan itu persis macam emaknya bapaknya. Kata si setan itu, si bapaknya itu, nah kalau kau anak yang soleh ikut ayah nak, jadi Yahudi. Gimana kita jawab? Nah gimana kita jawab? Kita sendirian, orangnya nggak tahu kalau kita suka. Nah, orang kita ke kiri, mak kita bilang, mama kita, kalau kau anak yang soleh ikut mama nak, jadi Nasrani. Gimana jawabnya? Nah pada kondisi begitu kritis, dijawab salah, dia jawab salah. Dijawab iya, habis semua amal kita. Udah diterima sama Allah. Ditolak, susah kali kita kan. Mama kita yang ngomong, ayah kita yang ngomong. Nah pada kondisi begitu kritis macam itu, Syekh Abdul Somad Al-Faribani mengatakan, amal soleh yang biasa kita lakukan, sholat, syahadat, sholawat yang biasa kita baca setiap sholat itu memberi input, masih masukan. Apa inputnya? La ilaha. Oh, begitu si orang yang sekali mengucapkan la ilallah, lari dulu setan itu, kabur dia. Orang ini tidak bisa ditipu lagi. Kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah. Siapa orang mengucapkan la ilaha di akhir hayatnya, masuk surga. Nah itulah gunanya kita tadi baca la ilaha itu. Tausiahnya, jangan berhenti cuma di sini kita baca la ilaha. Habis sholat baca, setuju enggak? Setuju. Yang nyamati cuma satu, Bang Ade doang nih. Ya. Habis subuh baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kata Rasulullah, man qara'a la ilaha ila akhirih. Siapa orang mengucapkan la ilaha illallah sampai selesai 10 kali pada salat subhi, setelah dia salat subuh, in mata naharan mata ala iman. Kalau siangnya dia meninggal, dijemput oleh malakul maut, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Nah itu gunanya. Kita tak tahu nanti siang datang ke mereka. Kalau tak datang aman. Kata Rasulullah tadi, man qara'a la ilaha illallah wa la syarika lahu sampai selesai 10 marat pada salat maghrib, setelah salat maghrib, in mata lailan mata ala iman. Kalau malamnya dia meninggal, datang malaikat itu, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Dan meninggal dalam keadaan iman itulah the ultimate goal, tujuan orang hidup beriman. Meninggal dalam keadaan iman, itu yang disebut dalam bahasa yang sehari-hari husnul khotimah. Nah, ke sana kita menuju. Amin. Amin. Setuju nggak nih? Setuju. Rumah besar, uang banyak, pangkat tinggi, saya bisa nolong kalau kita tidak mampu menjawab dengan kalimat tauhid. Orang satu lain rumahnya besar, mobilnya bagus, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, meninggal ayo masuk surga. Nampaknya orang saya masuk surga semua nih ya. Wajah-wajah wajah surgawi nih. Ya. Banyak sebagian saya kenalin, ini kakak saya ini. Dokter ya. Bapak Ibu yang mati Allah, penting sekali. Kalau kita bisa menjawab itu selesai itu, dah lama datang malaikat. Bahkan 3 macam.
Kata Imam Qurtubi yang baca kitabnya. Nah, ini kan pengajian kan? Pengajian pakai agak ilmiah dikit lah ya. Ada Imam Qurtubi, ahli tafsir dari Cordova. Cordova itu Spanyol. Bapak banyak orang Spanyol, ahli Quran, ahli hadis. Ada orang itu datang 3 malaikat. Yang satu malaikat pembawa baki. Apa bahasa Medan baki? Tampan. Satu lagi malaikat rahmat. Satu lagi malaikat maut yang eksekusi itu. Nah, malaikat yang bawa baki yang nampak itu berdiri tegak sana dia. Kalau yang meninggal sini dia tegak sana dia. Nunggu jaga bawa bakinya itu. Nah, malaikat rahmat inilah yang akan memberikan kepada si orang yang mau meninggal itu. Apa kata dia? Allah takhawf wa la tahzanu. Jangan takut kau. Jangan khawatir. Apa yang bakal kamu hadapi? Aku yang bantu. Apa yang bakal kalian tinggal? Kami yang ngurus. Begitu kata malaikat. Surat Fussilat ayat 30. Wa absyiru bil jannah. Diperlihatkanlah kepada orang yang mengenal itu surga. Ini kau lihat tablik daun ini. Begitu orang mau meninggal dikasih lihat tuh surganya, terpana dia, terperangah dia. Indah kali, bagus sekali. Dia ngomong gitu. Nah, pada waktu dia sedang terperangah lihat indahnya surga, malaikat mau datang. Ketika dicabut roh tak terasa itu. Kenapa? Karena sudah macam kuliah tak terasa. Macam rambut ditarik dari tepung yang halus. Macam itulah kira-kira Ibu Tengku Aisyah. Amin. Amin. Sedikit amin nih. Amin. Kita percaya. Amin. Dan orang yang meninggal itu ketika dicabut rohnya dia bisa lihat. Ibu bapak baca surah Al-Waqiah di akhir. Ya. Rohnya itu lepas, dia lihat ya kemana pikinya tuh. Lihat ya. Jadi jangan heran kalau ada orang meninggal matanya melek. Dia lihat rohnya lepas dari jasadnya. Ketika lepas itu dicabut oleh malaikat maut, diserahkan ke malaikat yang bawa nampan itu. Dibawa oleh malaikat nampan itu. Kemana dibawa? Menghadap Allah. Begitu bertemu dengan Allah, Allah bilang intalik ila jannah. Kau bawa dia ke surga. Dibawalah ke surga. Dikasih lihat surga, dia tempat tahu nih katanya. Orang itu mau masuk surga. Orang turunnya kata malaikat bukan sekarang. Nanti katanya. Cepat tahu ini katanya. Jadi belum sampai waktunya udah dikasih tahu di kapling tahu di sini. Balik lagi malaikat itu bawa roh tadi. Kemana dia bawa? Nah, diletakkan roh itu. Baca kitabnya. Mabainal kafni wal jasad. Diletakkan ruh itu di antara kafan dengan jasad. Dan dimasukkan ke jasad. Taruh di antara kafan dengan jasad. Itu sebabnya profesor saya bilang orang kalau meninggal tahu dia siapa yang berkunjung, siapa yang takziah, siapa yang menyolatkan, siapa yang mengangkat jenazahnya. Tahu dia. Si anu datang, saudaraku datang, adikku datang, abangku datang. Tahu dia. Udah disolatkan. Begitu sudah disolatkan, dibacakan doa kan, sholat jenazah. Ketika sudah disolatkan jenazahnya, diangkat, teriak dia, segeralah, cepat-cepat kau ampuni katanya. Minta dibaca cepat. Aslimu cepat. Itu sebabnya orang yang soleh itu
itu kalau meninggal, diangkat jenazahnya, cepat dia jalannya, enteng dia pengen buru-buru dia. Sebaliknya kalau orang itu soleh, tidak soleh, orang durhaka, begitu diangkat jenazah teriak dia, ila aina tadhabun, mau dibawa kemana pun ini gitu. Takut dia. Betul, baca hadisnya. Kitab hadis Riyadhus Shalihin. Baca tuh. Teriak dia, mau dibawa kemana pun ini gitu. Takut dia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dibawalah jenazah itu ke kubur. Nah, ini ada kitabnya. Kata Rasul, idza wudi'atil jenazah. Apabila jenazah sudah diletakkan di dalam kubur, wa tawal an ashabu, ditinggal oleh orang yang mengantarnya. Ketika ditinggal oleh pengantarnya, yasma' qatan kali. Jenazah itu dengar suara trompah, suara sandal orang yang mengantar itu. Tahu dia, aku sudah mati. Sadar dia. Nah, pada waktu dia sadar, ja'a malakani, datang dua malaikat. Disuruh duduk dia, jenazah itu. Makanya kan kalau orang meninggal, kafannya kan dibuka bukan? Ya. Diam aja nih. Ya. Nah, dibuka kan? Yang ujung tengah, atas sudah dibuka kan? Duduk dia nanti, nyandar gini dia. Gitu. Oke, kalau tidak percaya baca kitabnya. Ya. Duduk dia. Nah, itu malaikat yang satu di kaki, yang satu di kepala. Kata yang di kaki, ada hadis sahih Muslim. Kata malaikat, ma'il muka bihadar rajul. Hadis sahih Muslim. Apa pengetahuan kau katanya tentang orang ini? Dikasih lihat Rasulullah. Gimana kita bisa jawab? Seumur hidup kita tidak pernah jumpa Rasul. Gimana kita bisa jawab? Tahu dari mana itu kalau Rasul? Sendirian kita di sana. HP tak bawa. Kutanya nggak bisa. Walaupun ada HP, nggak ada sinyal sana kan. Jadi gimana tuh? Disitulah ketahanan kita itu sangat diuji. Sendirian kita menghadapi dua malaikat. Syekh Abdul Somad Al-Falifani, ahli tasawuf itu bilang, ketika dia menghadapi malaikat bertanya macam itu, salawat yang dia baca setiap hari, syahadat yang dia ucapkan setiap dia sholat, memberi masukan kepada dia. Kata salawat dan syahadat itu Rasulullah. Dijawablah semua orang itu. Wa Abdullah wa Rasuluh, dia hamba Allah dan Rasulnya, kata orang itu. Begitu kita mampu menjawab dengan mengatakan dia hamba Allah dan Rasulnya, kata hadis Rasul Muslim itu, yaj'al qabr rawdah, Allah jadikan kuburnya taman surga. Oh, Masyaallah. taman surga luas, indah sekali dengan segala macam kelengkapan, buah macam-macam ada. Senang dia melihat luas sekali ini. Makanya kan kalau ada orang meninggal kan doanya kan Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, ada kan gitu. Ya Allah, jadikan kubur orang ini taman surga, luaskanlah kuburnya, limpahkanlah rahmatmu kepada dia. Gitu maksudnya. Kesana tujuannya itu. Bapak Ibu rahmati Allah. Begitu taman surga itu terbentang di hadapannya, nampak begitu indah. Saya Abdul Somad Al-Falifani lagi bilang, kalau dia meninggal laki-laki, Tolong geserin. kalau meninggal laki-laki, datang wanita cantik. Kalau cantik biasa cantik. Datang tuh wanita cantik itu. Siapa kau kata gitu? Selama aku hidup tinggal di Kemang nggak pernah jumpa nih.
siapa nih? Siapa kau? Dari Ma'rif, kami Kobruk. Saya tahu kamu nasional kamu. Kata orang itu, jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Ana amalukas salihah. Saya amal solehmu. Salatmu, puasamu, zakat, haji, umrah, sedekahmu, ngajimu katanya, kebaikanmu selama di dunia Allah jadikan aku nih sampai hari kiamat. Ya Allah, amin. Kalau laki-laki, kalau wanita yang datang laki-laki ganteng, ganteng sekali, gagah, ganteng, hebat. Bukan suaminya nanti jumpa di surga. Siapa itu? Amal solehnya, sholatnya ibu itu, puasanya ibu itu, kebaikan dia sama suaminya, baktinya dia kepada suaminya. Jadi itulah jadi laki-laki ganteng itu menemani dia sampai kiamat. Bapak ibu bayangkan, berdua dengan wanita cantik, berdua dengan laki-laki ganteng sampai kiamat, bercanda terus, amin. Senang terus di sana. Jadi gimana supaya macam itu? Ada begitu kan? Nah, tadi jangan sungkan, suka membaca surat Al-Mulk, amin. Baca surat Al-Mulk, pendek, cuma 30 ayat, ya kan? 30 ayat, kalau kita baca tiap hari, kata Rasulullah, surat Al-Mulk tamnu adzab al-qabr. Surat Al-Mulk bisa mencegah azab kubur. Jadi kalau bisa jawab selesai. Itulah kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur sampai kiamat. Kalau dia tidak mampu jawab, dalam hadis Muslim dikatakan, fa'amal kafir. Adapun orang kafir, ketika ditanya oleh malaikat, kau tahu nggak siapa orang ini? Madri, saya tidak tahu katanya. Oh, dalam hadis katakan, fadaraba bimatarik min hadidin. Dipukullah orang itu katanya dengan matorik itu godam, palu yang besar, min hadid terbuat dari besi. Sekali pukul 7 lapis bumi ambles. Tiap hari terus. Itulah azab kubur. Kalau begitu, tausiah yang ketiga, ibu bapak kalau sholat jangan lupa doa. Ada doa yang diajarkan Nabi. Nabi itu kalau selesai fil alamina innaka hamidum majid, tak selesai beliau baca doa. Allahumma fili kodam tu. Ada kan? Allahumma ini azabul Allahumma ini a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil masih dajjal. Itu baca. Intinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan Kau masukkan kami dengan azab kubur. Nalarnya, kalau setiap kali sholat ibu baca, ibu bapak baca itu, bisa dikabulkan lah. Katakanlah sholat satu hari 5 kali. Kalau orang Medan jangan 5 kali lah ya. Kalau orang Asadul Daren jangan 5 kali. 5 kali yang wajib pokok. Kopiah jangan lupa. Setuju enggak? Setuju. Dia jangan tinggal. Apalagi sudah ada umur. Mohon maaf ya Pak. Para 6, para 7, sudahlah. Sholat qobliyah jangan lupa. Apalagi qobliyah subuh mahal banget tuh. Kata Nabi, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar itu lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Kalau bapak ibu punya harta sebesar dunia ini, masih lebih mahal qobliyah subuh. Kenapa? Harta ibu sebesar dunia ini, kalau kita meninggal tidak kita bawa. Tapi sholat qobliyah subuh nolong kita dia. Bukannya tidak boleh. Bukannya tidak boleh punya harta banyak. Punya harta banyak bagus. Tapi qobliyah subuh penting. Kalau orang Asadul Daren sudah qobliyah subuh, hartanya puluhan ribu meter, ambil. Diam aja. Jadi kalau gitu gimana? Qobliyah subuh mahal. Qobliyah zuhur. Kalau bisa jangan, kalau orang sadar sudah ngaji lama kan, jangan cuma 2 qobliyahnya, 4. Amin. Aminnya dikit nih.
bilang amin, amin kayaknya nggak pernah ngerjain. Mau bilang nggak amin nggak enak, aku diam aja lah. Bagian zuhur 4. Jadi satu siang itu 12 rakaat lah. Asar, pembeliannya 4. Ada hadis itu sahih Pak. Itu aja kita banyak. 2 rakaat, tapi yang bagus 4. 2 salam, 2 salam. Dan kita kan belajar kan jangan di kelas bawah aja dong, advance. Mesti naik kelas, betul nggak? Terus kita sholat. Bapak dibilang ya Allah, masih kuat nih? Masih lanjut? Lanjut. Baik. Itu di alam barzah. Alam barzah. Ruh itu sekarang di alam barzah itu di mana? Nah, di karet, di Kalibata, atau di mana sih di Jeruk Purut? Oh, bukan. Di mana? Menteng. Rasulullah SAW menceritakan hadis dikutip Ibnu Taimiyah, dikutip Profesor Said Sadiq. Ruh itu setelah lepas dari jasadnya, tempatnya mutafariqah, beda-beda, tidak sama. Tidak sama. Satu, ada orang yang ruhnya sekarang fi a'la illiyin fil jannah, di tempat yang paling tinggi di surga. Paling tinggi di surga, di lebih tinggi lagi. Ditanya oleh sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul, katanya. Kata sahabat, kata hum minal anbiya wal mursalin, mereka para nabi dan rasul. Jadi nabi rasul itu rohnya di langit yang paling tinggi, di surga yang paling tinggi, di sana mereka tetap. Yang kedua, kenapa di sana? Karena amalnya, imannya, ilmunya, kedekatannya pada Allah begitu dekat. Kayaknya bukan kita di situ ya, kita bukan di situ kayaknya. Saat ini kayaknya di situ kita terlalu jauh ya. Yang kedua, ada orang kata Rasulullah, rohnya sekarang mahbusuna inda babil jannah, tertahan di depan pintu surga. Jadi kalau surga di depan pintunya belum dihisap, belum dihisap. Oleh gitu dia lihat itu nggak bisa masuk. Kalau di depan pintu ditanya, Silakan. kenapa tak bisa masuk ya Rasul, sudah di depan pintu? Oh, kata Nabi, mereka katanya mahbusuna biduyun, tertahan di depan pintu surga karena uang utang yang belum dibayar. Duyun itu utang. Jadi kalau gitu gimana? Kalau kita punya utang catat. Kalau kita pergi jauh, pergi keluar negeri, keluar kota, kemana-mana, kasih tahu sama anak. Nah, ayah punya sangkut paut sama si anu sekian. Kalau ayah nanti nggak pulang, urus ya, selesaikan diambil sana. Nanti ada orang. Bentar dulu. Jadi hutang itu catat. Kenapa? Karena kita kalau pergi keluar negeri, keluar kota, kemana aja berpotensi tak balik. Kalau tak balik, meninggal. Kalau meninggal, kalau ada catatannya anaknya saya. Hutang pribadi ya, bukan perusahaan. Kalau perusahaan urusan perusahaan. Jadi kalau gitu, catat, ingatkan. Jangan disimpan, terbuka kalau soal itu bilang sama istri, sama suami, kasih tahu. Itu sebabnya kalau ada orang meninggal sebelum dia disolatkan, ada pidato singkat, ada nggak? Dari keluarga jenazah, apabila almarhumah atau almarhum selama hidupnya pernah punya sangkut paut berupa utang piutang, harap berhubungan dengan kami ahli waris untuk kami selesaikan dengan menunjukkan bukti yang sah. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku aja.
Itu gunanya. Pertanyaannya kenapa utang mesti diomong macam itu? Karena ada hadisnya. Hadis sahih. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bilail hatta yuqta anhu. Nyawa orang beriman itu, ruhnya itu terikat utangnya sampai utang itu dilunasi ahli warisnya. Itu maksudnya. Jangan main-main ya. Jadi kalau gitu gimana? Selesaikan. Ada hadis. Makanya kalau ada Orang sama orang, udah kok ikhlas. di syahid Kasihan dia. pasti masuk surga. Kecuali kalau dia punya utang. Utang itu menghalangi dia. Jadi kalau gitu gimana? Selesaikan utang dengan baik. Kalau bisa meninggal tanpa utang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, ada orang yang sekarang rohnya ditempatkan di tuyur, kudrin. Tuyur itu burung berwarna hijau yang terbang di atas surga. Burungnya besar, burung raksasa. Di dalam ada ruangan kayak pesawat. Ruh orang yang itu dalam situ. Itu terus tiap hari tuh melihat surga tuh. Ruh surga pernah dilihat tiap hari. Disediakan makanan, minuman seperti di surga. Ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasul? Yang ruhnya ada di atas burung hijau yang terbang di atas surga. Kata Nabi, hum minas syuhada. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Syahid ada dua macam. Ada orang syahid dunia, meninggal karena bencana, longsor, banjir, kebakaran. Itu syahid dunia dia. Gimana dengan amalnya? Diperhitungkan. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat gimana? Orang yang meninggal ketika sedang ibadah. Ada jemaah ibu-ibu, ya. Sujud dia, tidak bangun-bangun, tahajud lama sampai suaminya heran, kenapa nih istri aku dia tidak bangun-bangun. Begitu disentuh, sudah nggak ada. Lagi sujud meninggal ya. Nah ini mati syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Siapa? Pejuang. Orang yang mati syahid kita membela panji-panji kebenaran. Kalau kalau Ustaz Pak yang Jawa Loni, nantilah Bu. Kalau awak Jawa sekarang ini nggak selesai saya ngajar nih. Nantilah ya. Ya. Aduh, kalau jawab juga susah juga kami ini ya. Saya 1:30 mesti kabur dulu. Ya. Masih ada 3 lagi aja. Maaf ya, bukannya sombong ya. Ini suara udah serak-serak basah nih. Kita lanjut dulu ya. Tuh. Ada orang, kata Rasulullah, rohnya itu katanya fisuk laminal ard, di bumi yang paling dalam. Oh, bumi paling dalam ada magma di sana. Ada lava, ada magma. Mahbusuna fisuk laminal ard, tertahan dia di dalam bumi yang paling dalam. Ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Katanya gitu. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia ittiba'us syahwat, memperturutkan syahwat hawa nafsu. Siapa mereka ya Rasulullah? Minal kafirin wal musyrikin wal munafiqin. Mereka orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Dulu tahun 2000. Maaf. Saya boleh minum nggak? Silakan. Dari suku apa nih? Dia tak percaya Tuhan dia. Menurut ilmunya di daerah sini diduga ada kandungan minyak yang sangat besar. Dilakukan eksplorasi didalami sampai 2000 meter ke dalam. Sampai di dalam bumi yang paling dalam itu, dia tidak ketemu minyak itu, tidak ketemu minyak.
Ternyata dia mendengar hell scream, suara orang teriak-teriak di tempat yang begitu sepi, nggak ada orang lain, ada orang teriak-teriak. Heran dia, kok di tempatnya begini sepi, Pak, ada orang teriak-teriak. Siapa mereka nih? Direkam suara itu. Setelah direkam, dibawa ke atas permukaan tanah, dipanggil ahli suara. Bagaimana menurut saudara? Suara ini suara apa? Itu karena dia bukan ahlinya, dia tanya. Kata si ahli suara itu, ini suara orang sedang teriak-teriak di hell, di neraka. Bagaimana nalarnya? Kalau cuma sampai di situ kita belum percaya. Tapi berhubung ada rujukannya, di tempat yang paling dalam, bumi yang paling dalam itu adalah tempatnya lava, magma. Lava itu isinya api. Api itu bahasa Arabnya nar. Jadi ada orang yang sekarang ditempatkan di bumi yang paling dalam, dibakar di sana dia. Siapa itu? Kafirin, musyrikin, munafiqin. Ini bukan orang sana, coy. Insya Allah. Kalau begitu gimana supaya tidak masuk sana? Bagus tuh kalau habis sholat baca Allahumma ajirna minan nar. Ada nggak? Ada. Nah, baca tuh ya. Saya sarankan sih jangan baca Allahumma ajirni minan nar. Baca Allahumma ajirna. Ajirna itu buat Semua. suami kakak ya, anak, cucu, mantu. Itu. Kalau Allahumma ajirni cuma diri sendiri. Ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Nalarnya, kalau habis sholat baca 7 kali sehari, setiap sholat kan 5 kali kan? Ya. 5 kali 7, 35 kali. Ya, betul. Kalau sebulan 30 kan 35, 1000 lebih. Kalau setahun 12 kali 1000 lebih, 12.000. Kalau orang ibarat orang ngetuk pintu, sekali ketuk yang punya pintu belum buka. Kalau 12.000 ngetuknya, masa dia dibuka? Begitu nih, tengok siapa nih? Oh, satu deh, masuk surga kau katanya. Masuk surga aja katanya, kata Allah. Amin ya. Amin. Jadi baca tuh Allahumma ajirna minan nar. Setuju nggak? Biarlah orang bilang apa kek, orang bilang itu bid'ah tuh katanya. Baca begitu, habis sholat selesai. Itu kata dia. Kita butuh itu. Kita kerjain aja, nggak usah dengerin. Setuju? Setuju. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ada lagi, ini kata Rasulullah. Ada orang yang sekarang ruhnya mahbusuna fi qabri, gitu ya. Dia tertahan di kuburnya. Naik ke langit enggak, pulang ke rumah juga enggak. Tertahan dia di kuburnya enggak. Gimana menteng ya? Menteng apa tuh? Bengkulu. Tertahan di situ dia. Kesana enggak, kemarin enggak, dia situ aja. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia hidupnya selalu memperturutkan syahwat, hawa nafsu aja. Meskipun muslim. Syahwat ada 7. Syahwat mata, syahwat lisan, syahwat telinga, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat perut, syahwat di perut. Jangan dituruti itu. Bagaimana tuh supaya anda menturuti itu? Bagus, orang Saadatul Dain membiasakan puasa sunnah. Amin. Yang amin dikit. Amin. Ini Ustaz ngerepotin saya nih katanya. Aku banyak uang, disuruh puasa katanya. Ini bukan soal banyak uang. Puasa itu ittiba'u sunnah, niru Nabi. Nabi itu tidak pernah tinggal Senin Kamis 13, 14, 15. Dulu ada dokter namanya Herman Susilo namanya, lupa kali ya? Anda tahu? Ada ya, dokter Herman Susilo. Dia di televisi ngomong, dia bilang kalau mau sehat tiap 2-3 hari puasa. Siapa contohnya? Nabi Muhammad katanya. Nabi setiap Senin puasa, Selasa Rabu libur, Kamis puasa lagi, Jumat Sabtu Ahad libur, Senin puasa lagi. Sehat. Amin. Amin. Apa urusannya? Ini pengen nanya nih, yang pengen nanya deh. Apa urusannya puasa? Itu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat. Kalau bahasa
akademisnya, orang kalau rajin puasa punya kecerdasan emosional, emosinya cerdas, nggak gampang marah, nggak temperamental, dia berpikir jernih gitu, mampu mengendalikan emosinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita cerdas ya. Udah cerdas tambah cerdas. Masih belum jelas nih. Kemana Ibu Hajah Tengku Aisyah? Ruhnya. Kan gitu bukan? Di mana beliau? Ruhnya di mana? Kitab ini ngajarin ada orang yang ruhnya bainas sama'i wal ardh. Tidak, dia ada di antar langit dengan bumi. Satu tempat yang sangat mulia, terhormat. Siapa orang itu? Kata sahabat, mereka yang punya 3 ciri dalam hidupnya. Satu, katanya, orang itu katanya setiap hari takarub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hidupnya bagaimana mencetak kebaikan, berbuat baik kepada Allah, kepada suami, amin. Kepada anaknya, kepada tetangganya, sama kerabatnya, sama Allah. Takarub dan senang mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, orang yang bakal ditempatkan di tempat macam itu, kasratul zikrillah, banyak zikir, banyak ingat Allah. Saya meskipun belum kenal betul dengan Ibu Tengku Aisyah, sekali dua pernah jumpa di rumah Pak Diri barangkali ya. Ya, Bang Diri ya, belum. Tapi saya yakin namanya Tengku kan, pasti orang baik, orang soleh, amin. Amin. Banyak zikir. Jadi kalau gitu gimana? Zikir ada banyak macam. Ada zikir dengan lisan, tasbih, tahmid, takbir, tilawah, doa, munajat. Saran saya, ibu, bapak, orang sadar mesti memperbanyak nih. Basahkan lidah ini dengan zikir. Banyak tasbih, Pak Bu. Bapak Ibu tahu Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan ikan besar, ikan paus besar. 3 hari 3 malam dikeluarkan dari perut ikan itu, yang mestinya menurut akal sehat orang udah ditelan ikan mati, tapi Yunus nggak mati. Kenapa nggak mati? Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumil qiyamah." Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang suka bertasbih kepada Allah, pasti berada dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Jadi kalau gitu gimana? Jangan sungkan baca tasbih, jangan sungkan mengucapkan kalimat tauhid seperti tadi. Amin ya. Setuju nggak nih? Setuju. Banyak zikir. Mau berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata. Wa ta'ala billahil azim. Nah, itu mobil, begitu injak deknya mobil, jangan diam. Bismillahirrahmanirrahim wa mirsaha inna rabbil ghafurur rahim. Duduk. Begitu duduk di mobil di jok belakang, nah, jangan diam. Itu apa baca? Takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan lah tuh mobil. Sepanjang jalan, kalau naik dia baca tasbih, kalau turun baca takbir. Orang yang macam ini selamat dia, amin. Amin. Surga buat orang ini, amin ya. Amin. Nah, kayaknya nih Ibu Tengku Aisyah macam itulah ya. Amin. Saya yakin itu ya. Yang ketiga, orang yang bakal ditempatkan di tempat yang mulia di antara langit dengan bumi itu siapa itu? Al-uns billah. Orang yang uns itu kalau bahasa kampung betah, kerasan. Apa bahasa Medannya? Hah? Sama ya? Betah dia. Kalau diajak sholat betah dia. Gitu. Kalau imam baca panjang-panjang senang. Gitu. Ada kan? Kalau imam mau maju jangan panjang-panjang.
Dia tidak, Pak baca panjang kok senang ya, kenapa? Karena dia menikmati kedekatan dengan Allah. Kesanalah kita menuju, amin ya. Amin. Kalau gitu gimana nih? Jangan berhenti membangun kajian-kajian Islam macam ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Terus bagaimana kita mewujudkan cinta kepada orang sudah wafat? Nah, sederhana jawabannya. Setiap hari doakan beliau. Saking pentingnya mendoakan orang sudah wafat, sampai Nabi pesan sama Siti Aisyah, jangan kau tidur katanya sebelum kau doakan ibu bapakmu. Setuju nggak nih? Setuju. Bagus. Kita bisa begini karena ibu bapak kita. Kita bisa maju macam ini karena doa orang-orang tua kita itu. Doa itu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi kata uang kita banyak. Kita beli sesuatu wakaf atas semua almarhumah ibu kita. Banyak yang bisa kita bikin. Kita bikin lagi, bikin Mekah, bikin umrah, kita badalkan dia. Senang lagi betul. Amin ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. gitu. Apalagi baca Quran. Tadi Ustaz Iqbal tadi baca Quran, kita selesai baca Quran, kirimkan Pahalanya. bacaan pahalanya bacaan ini untuk almarhum kita tuju. Tadi doanya Allahumma ij'alhu awsil thawaba ma qaranahu minal Qur'anil Karim min qiraati surat Yasin ila almarhumah Ibu Hajah Tengku Aisyah. Bagi baca banyak. Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu bisa lihat teman-teman saudara kita yang sudah wafat yang 51 itu, begitu dibacakan doa macam tadi, kita baca Yasin, oh senang mereka itu. Saudara atau teman-teman masih ingat aku nih katanya, masih kirim-kirim doa sampai ke sana. Orang kalau didoain macam itu, kuburnya terang. Ja'an nur kal jibal, datang cahaya sebesar gunung. 51. Nanya orang itu, 51. Oh iya. Ya, tapi ada yang ada apa di kita? Inilah doa bacaan Quran yang dibaca saudara. Amin ya. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Itu aja ngajinya. Ya. Kalau terlalu banyak susah nanti. Betul nggak ya? Ini aja belum dijalanin. Itu aja ngajinya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, saya jawab dulu nih.